warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan biaya sistem pengendalian manajemen, yaitu dari bab 5. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Puput Nurhati dan ada rekan saya Muhammad Saiful Adnan. Hai. Selanjutnya ada Wildo. Hai. Juga Untung. Hai. Dan yang terakhir ada Neng. Hai. Oke, baik. Tadi saya udah memperkenalkan ya teman-teman saya yang akan presentasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu biaya sistem pengendalian itu apa. Nah, sistem pengendalian manajemen atau biasa disebut dengan SPM biasanya memberikan manfaat pokok, yaitu probabilitas yang lebih tinggi sehingga karyawan akan mencapai tujuan perusahaan. Manajer terkadang biasanya menggunakan biaya langsung atau out of pocket untuk memperoleh manfaat ini. Namun, manajer juga harus memperhatikan hal-hal lain. Nah, ya biasanya ada juga biaya tidak langsung yang terkadang biayanya lebih besar daripada biaya langsung. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen itu sangat didukung oleh manajemen atau manajer agar karyawannya itu dapat memberikan probabilitas yang tinggi gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dulu biaya langsung itu sendiri itu apa. Nah, biaya langsung bisa dilihat di slide ya. Dapat disimpulkan yaitu contohnya pembayaran bonus tunai atau biaya pemeliharaan staf audit internal secara relatif yang akan langsung mempengaruhi probabilitas yang tadi disebutin di slide pertama, yaitu semakin tinggi manfaatnya untuk karyawan gitu. Nah, yang kedua yaitu biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung dapat dikurangi oleh biaya langsung, yaitu disebabkan oleh sejumlah efek samping yang merugikan. Nah, biaya tidak langsung itu sendiri ada 4. Biaya perubahan perilaku, gamesmanship, penundaan pekerjaan, dan perilaku negatif. Untuk contoh-contohnya itu sendiri akan dijelaskan oleh teman saya Adnan ya. Terus selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya tidak langsung dan perubahan perilaku dalam sistem pengendalian manajemen. Nah, biaya tidak langsung ini adalah biaya di luar daripada perencanaan awal pada saat pembuatan sistem pengendalian manajemen yang tentunya dapat merugikan suatu organisasi seperti itu. Salah satu contohnya itu adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini dapat mendorong perilaku yang tidak konsisten dengan tujuan organisasi. Misalkan contohnya si perusahaan ini telah menetapkan tujuan organisasi seperti ini, tapi pada saat pengimplementasiannya itu berbeda dengan perencanaan awal untuk mencapai tujuan organisasi seperti itu. Dan perubahan perilaku ini dibagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama ada perubahan perilaku dan pengendalian hasil, yaitu perubahan perilaku terjadi ketika suatu organisasi menetapkan perangkat pengukuran hasil yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi yang sesungguhnya. Nah, misalkan contohnya itu perusahaan bank, sebutlah bank ABC. Nah, bank ABC ini memberikan imbalan kepada kliennya dengan cara hasil dari perdagangan klien. Jadi memperbanyak transaksi dibandingkan dengan bunga konsumen, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakpuasan terhadap si konsumen dan perginya si konsumen tersebut atau klien tersebut seperti itu. Bank ABC ini memfokuskan diri terhadap hasil yang mudah terukur. Nah, yang menyebabkan mereka mendapatkan hasil yang mereka inginkan tanpa kelengkapan data karena banyak dari klien mereka yang kabur seperti itu. Kemudian yang kedua ada perubahan perilaku dan pengendalian tindakan. Nah, yaitu perubahan perilaku terjadi ketika tindakan yang ditetapkan tidak sesuai gitu. Perubahan yang berhubungan dengan pengendalian tindakan terkadang merujuk sebagai maintenance inversion, yang berarti bahwa karyawan memerhatikan apa yang mereka lakukan tetapi mengabaikan apa yang mereka capai gitu. Misalkan contohnya SOP dalam sebuah perusahaan. Nah, SOP yang telah ditetapkan oleh si manajemen ini tentunya bakalan dilakukan oleh si karyawannya. Nah, ketika si SOP ini terlalu kaku dan terlalu memojokkan si karyawannya, nah yang menyebabkan ada unsur mengalah gitu dari si karyawannya. Nah, ketika si karyawannya ini udah mengalah gitu, mereka melakukan apa yang mereka lakukan gitu, hanya fokus terhadap apa yang mereka lakukan tanpa melihat hasil akhirnya seperti itu. Karena memang dalam SOP ini kan yang diperlukan oleh manajemen itu adalah hasil akhirnya yang nantinya bakalan jadi
bahan evaluasi untuk kedepannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan perilaku dan pengendalian personal atau kultural, yaitu perubahan perilaku dapat muncul dari perekrutan karyawan yang salah atau dari pelatihan yang tidak mencukupi. Perubahan perilaku dapat muncul dari perekrutan karyawan yang salah atau dari pelatihan yang tidak mencukupi. Budaya yang kuat juga dapat menyebabkan perubahan ketika norma perilaku yang digunakan oleh kelompok untuk mengarahkan perilaku para anggotanya atau pengukuran yang digunakan untuk memberikan imbalan kelompok tidak sesuai dengan yang diinginkan. Ketika pengendalian personal atau kultural diimplementasikan dengan cara yang salah, mereka akan dinilai tidak efektif dan mendorong perilaku yang tidak diinginkan. Di sini saya akan melanjutkan tentang gamesmanship. Gamesmanship itu yaitu indikator kinerja bagi karyawan yang tidak mempengaruhi positif terhadap ekonomi perusahaan. Gamesmanship ini ada dua. Yang pertama, menciptakan sumber daya slack. Sumber daya slack yaitu mencakup konsumsi sumber daya perusahaan oleh pekerja yang melebihi apa yang dibutuhkan. Nah, di slack ini, jadi karyawan itu mengkonsumsi sumber daya perusahaan melebihi dari kapasitasnya. Yang berikutnya tentang manipulasi data. Manipulasi data itu yaitu pemalsuan atau pelaporan data yang salah. Manajemen data, tindakan yang diambil untuk mengubah hasil laporan. Jadi di manipulasi ini ada dua. Yang satu memalsukan laporan itu pada saat penginputan, dan yang kedua itu manajemen data itu mengubah hasil laporan. Selanjutnya penundaan pekerjaan. Penundaan pekerjaan merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari jenis kajian pratindakan, pengendalian tindakan, dan beberapa bentuk ketidakleluasaan perilaku. Jadi penundaan pekerjaan ini sebenarnya bisa dihindari ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada perilaku negatif. Dari serangkaian pengendalian yang digunakan, kadang menyebabkan efek negatif terhadap perilaku, seperti adanya konflik, frustasi, dan juga perlawanan. Faktor-faktor apa aja sih yang menyebabkan itu? Yaitu yang pertama ada kondisi ekonomi, struktur organisasi, dan proses administrasi. Nah, perilaku negatif ini ada yang disebabkan oleh pengendalian hasil dan juga perilaku negatif yang ditimbulkan dari pengendalian tindakan. Perilaku negatif yang disebabkan oleh pengendalian hasil yaitu kurangnya komitmen karyawan terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam sistem pengendalian manajemen. Komitmen yang rendah disebabkan karena target yang sulit untuk dicapai. Lalu nomor 2 yaitu permasalahan dalam sistem pengukuran. Selanjutnya yaitu perilaku negatif yang ditimbulkan dari pengendalian tindakan. Sebagian besar orang, khususnya para tenaga profesional, bereaksi negatif terhadap penggunaan pengendalian tindakan. Yaitu yang pertama, kajian pratindakan dapat membuat frustasi jika karyawan yang ditinjau tidak menganggap tinjauan tersebut memiliki tujuan yang bermanfaat. Selanjutnya yaitu mengganggu karyawan golongan bawah. Oke, barusan kan teman-teman saya sudah menjelaskan beberapa poin yang harus dijelaskan, tapi mohon maaf kalau misalnya ada yang belum jelas, kurang kedengaran, atau misalkan ada suara-suara yang tidak harusnya terdengar. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum kalian pahami, boleh nanti kita kan ada diskusi, ada forum diskusi ya, atau nanti bisa dibantu juga oleh Bu Fariska untuk menjelaskan lebih detailnya. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini kamera kadang kalau gini bagus, gini tergantung pencahayaan ya. Kemarin kan pas di Saras Tuh bisa neng tuh. Mana itu korek apa namanya? Astagfirullahaladzim, dari tadi ngerekam.